kami datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu. Nyatakan firman-Mu. Bicara kepada kami. Siapkan hati kami. Buka pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yang bawa Alkitab aku coba acungkan. Puji Tuhan sudah jauh lebih banyak. Harap Selasa depan semua bawa Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Roma. Surat Roma ditulis Paulus kepada orang Kristen di kota Roma. Dan para ahli berkata surat paling banyak dibaca di dalam sejarah. Bukan saja di dalam kekristenan, tapi dalam seluruh surat-surat yang pernah ada di muka bumi ini, surat Roma lah yang paling banyak dibaca. Dan ajaran kekristenan ada di surat Roma. Paling inti ajaran Kristen, penebusan, hidup baru, dan bagaimana orang yang sudah diselamatkan itu ditulis dengan teratur di dalam surat Roma. Mari kita baca satu ayat, Roma pasal 5 ayat 12. Ini jawaban daripada mengapa ada penderitaan, mengapa ada kematian. Saya dalam beberapa bulan terakhir ini berjumpa dengan orang-orang di luar Kristen dan saya mengabarkan Injil kepada mereka. Dan kemarin saya mengabarkan Injil kepada seorang Muslim dan dia banyak pertanyaan dan salah satu tentang dosa. Dan kita akan merenungkan satu ayat ini. Semua nak ku perhatikan di sini. Ajaran Kristen tidak langsung aplikasi. Semua agama itu langsung berbuat baik atau jahat. Baik atau jahat. Langsung ke perbuatan, langsung ke aplikasi. Tapi Kristen tidak. Contoh surat Roma ini ada 16 pasal. Berapa pasal surat Roma anakku? 16. 11 pasal itu tentang ajaran. Apa itu ajaran? Pengertian. Jadi sebelum tindakan itu Alkitab mengajarkan ada pengertian di sana. Ya, sebenarnya seluruh hidup kita dimulai dengan pikiran. Demikian firman Tuhan. Melalui pikiran, pengertian kita dinyatakan. Baru aplikasi praktek. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 5 ayat 12, satu ayat. Semua yang bawa Alkitab kita baca dengan keras. 1, 2, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sekali lagi aku hanya anak-anak kami semua baca dengan keras yang ada Alkitab. Yang tidak ada, yang dekat-dekat dengan kawannya bawa Alkitab boleh berbagi share. Baca dengan keras aku. 1, 2, ya. Ya, ini fakta. Dosa itu ada, fakta. Tapi dari mana? Ini Paulus membawa jemaat Roma berpikir kepada asal usul dosa. Masa lalu, pas, yang sudah lewat. Yang sekarang ada itu dosa, itu ada karena ada pintu masuk masa lalu.
Tapi bukan saja sekarang ada, dan itu berakibat kepada masa depan, yaitu maut, kematian. Dan hidup itu bisa kita mengerti kalau kita mengerti tentang mati. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, pertama kali yang dihadapi manusia itu adalah tentang hidup dan mati. Dari mana kita tahu? Dari Taman Eden. Enak. Tuhan menempatkan ada dua pohon di dalam taman itu. Satu pohon kitab kehidupan, satu pohon kehidupan, satu pohon baik dan jahat. Pohon kehidupan, kalau makan hidup selamanya bersama Allah. Pohon baik dan jahat jangan kamu makan, kata Tuhan. Kalau kamu makan, pastilah engkau mati. Jadi ada dua yang manusia harus hadapi, hidup atau mati. Tapi manusia, Adam memilih mati. Adam memilih buah pohon yang memberikan pengetahuan baik dan jahat, yang kata Tuhan jangan dimakan. Kalau makan, pastilah engkau mati. Di sini Paulus bicara tentang realita dosa. Dari mana asal usul dosa? Apa efek dari dosa Adam kepada kita? Dan bagaimana masa depan kita? Jadi dari mana datangnya dosa? Di sini Paulus berkata, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Di sini sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Berarti dosa bukan dari dunia. Dosa sebelumnya tidak ada di dunia. Betul. Tuhan mencipta alam semesta dan terakhir mencipta manusia sungguh amat baik. Itu tanpa dosa. Adam itu manusia. Lalu dari Adam dicipta Hawa melalui satu tulang rusuk Adam. Mereka itu sungguh amat baik. Seluruh ciptaan alam semesta sungguh amat baik. Tidak ada dosa. Tapi kenapa tiba-tiba ada? Ini Paulus berkata masuk ke dalam dunia. Berarti sudah ada, tapi sebelumnya belum ada di dunia. Dan ini kitab Wahyu mengatakan si ular tua itu berontak kepada Tuhan Allah, yaitu iblis. Dan dia membawa sepertiga dari malaikat Allah itu ikut berontak. Tapi iblis itu kok bisa menjadi iblis? Apakah Tuhan Allah mencipta iblis? Disinilah kekeliruan. Kemarin saya bicara dengan yang agama lain itu, Allah kok mencipta iblis? Saya bilang maaf, dalam kekristenan Alkitab kami tidak pernah Tuhan mencipta kejahatan. Tidak pernah Tuhan mencipta iblis. Coba Bapak pikirkan. Dalam Alkitab kami Allah itu kasih, baik, benar, suci. Coba kamu pikirkan, mungkinkah Allah kasih, suci, baik dan benar mencipta dosa? Oh iya, dia dalam agama kami maha kasih. Saya bilang dalam agama kami dia kasih. Tuhan tak mungkin mencipta dosa. Tuhan tak mungkin berbagian di dalam dosa. Dan Tuhan berkata, dia membenci dosa, membenci kejahatan. Tahta kerajaan Tuhan
tahta kebenaran. Ini di Ibrani pasal 1. Dia tak mungkin berbagian dari dosa. Tapi kenapa dosa ada? Kalau dosa itu bukan dari dunia, yaitu dari si iblis, kenapa iblis ada? Alkitab berkata, Tuhan mencipta malaikat untuk menyembah Dia dan untuk melayani manusia yang akan menjadi umat Allah. Itu tujuan Tuhan Allah mencipta malaikat. Tapi kenapa sepertiga menjadi iblis? Ini Tuhan Yesus menjawab dalam Yohanes pasal 8. Dia berkata kepada pemimpin agama Yahudi, bapamu si iblis. Iblis itu berdosa dari mulanya. Jikalau dia berdosa dari kehendaknya sendiri. Jadi nakku, kehendak inilah sumber dosa. Tapi kenapa ada kehendak? Kenapa ada will? Kenapa ada keinginan? Mimbar ini tidak ada keinginan. Tiang bendera tidak ada keinginan. Pohon tidak ada keinginan. Keinginan memilih menghormati Allah atau tidak. Tapi kenapa ada keinginan? Ini membuat manusia itu manusia nanti. Dan ini membuat malaikat itu malaikat. Ini yang disebut pribadi. Dan pribadi inilah membuat kita itu lebih berharga dari seluruh alam semesta. Ini kata Tuhan. Ini membuat kemungkinan kita itu bernilai, bermakna dan bahagia. Tapi sekaligus bahaya. Ya, waktu kita begitu singkat dan kadang-kadang kalau langsung kita bisa salah mengerti. Makanya saya menjelaskan, saya perlu memberikan data Alkitab. Tadi saya simpulkan, Selasa depan harap lebih cepat selesai baris. Kita pakai waktu semaksimal mungkin. Tapi saya akhiri dengan malaikat itu pribadi yang diberikan Tuhan keinginan, kehendak, mau taat kepada Tuhan atau tidak, dan sama seperti kita. Tapi malaikat itu sepertiga dipimpin penghulu malaikat. Keinginan dia berontak kepada Tuhan. Disitulah mulai adanya dosa. Dan itu menyebabkan ada pencobaan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa sama. Dia juga menggunakan keinginannya dengan bebas. Dan dia memilih tidak taat kepada Tuhan. Dan inilah pintu masuk kenapa ada dosa di dunia. Dan hari ini kita masih satu poin mendengar dari mana asalnya dosa. Dosa masuk melalui Adam. Tapi sebelum Adam ada dosa di dunia rohani, di dunia malaikat. Karena sepertiga malaikat itu ingin menjadi Tuhan dan tidak takluk kepada Tuhan, berontak kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kitab suci-Mu menyampaikan kepada kami
realita kami hidup hari ini, kami menghadapi banyak masalah karena kami manusia sudah berdosa. Dan firman-Mu berkata, melalui satu orang, yaitu Adam nenek moyang kami, dosa masuk ke dalam hidup kami. Dan hidup kami hari ini perlu belas kasihan Tuhan. Kami perlu Yesus Kristus, penebusan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah anak-anak kami lebih siap, lebih pegang, lebih rindu firman-Mu. Berkati SMA GPKP, berkati Yayasan GPKP, dan berkati kami guru, biarlah Tuhan menolong kami untuk mendidik anak-anak kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.